Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya untuk pembelajaran CNC. Kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam materi mulai dari bagian-bagian mesin CNC, kemudian parameter-parameternya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk belajar teknik pemrograman mesin CNC. Anak-anak sekalian, untuk bisa memprogram CNC itu minimal yang harus dipahami dulu adalah ada 3 hal. Yang pertama yang harus dikuasai adalah persumbuannya. Karena memprogram CNC itu tidak lepas dari namanya persumbuan. Sumbu itu nanti yang memberikan arah pergerakan dari tool itu. Mau ke depan, mau ke belakang, mau ke kiri atau ke kanan, itu adalah semua persumbuan yang berpengaruh di situ. Maka kita harus memahami betul persumbuannya itu seperti apa. Nah, kalau di mesin bubut CNC, ini Pak Widodo tidak memakai PowerPoint ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Kalau di mesin bubut CNC, katakan seperti ini cat CNC. Ini cat untuk menjepit benda kerja, ini benda kerjanya dijepit di sini. Kemudian ini namanya bed atau meja mesin. Bayangkan seperti mesin bubut konvensional. Ya, terus kemudian di sini ada namanya apa? Kepala lepas gitu ya, ada kepala lepas. Nah, pergerakan persumbuannya itu dia bisa bergerak memanjang, ini namanya memanjang. Memanjang itu dia bergerak ke kiri atau ke kanan, kemudian ke depan atau ke belakang yang dikatakan melintang. Ya, kalau ini memanjang, ini melintang. Maka kadang-kadang kalian diberikan instruksi oleh guru kalian, silakan dibubut memanjang, silahkan dibubut melintang. Jadi harus paham betul. Oh, memanjang itu berarti saya bergerak searah dengan bed. Kalau melintang berarti saya bergerak cross atau memotong dari bed meja. Nah, ini sumbu apa yang melintang ini? Yang melintang ini sumbu X. Ini sumbu X. Yang memanjang itu sumbu Z. Ini sumbu Z. Nah, itu harus dipegang betul, harus diketahui betul sumbu X dan sumbu Z. Ini penting sekali untuk pemrograman. Nah, sumbu X dan sumbu Z ini nanti akan memiliki nilainya masing-masing. Kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai negatif. Kita lihat dulu untuk sumbu X. Untuk sumbu X. Ini benda kerja. Benda kerja. Kemudian ini pergerakan tool, sumbu X. Kalau tool itu maju, seret ini maju atau mendekati benda kerja, semakin dekat kepada benda kerja, ini nilainya negatif. Sehingga kalau dia bergerak maju, seret ini, itu negatif. Kalian bayangkan ketika maju itu, benda kerjanya itu semakin kecil. Semakin menghabiskan benda kerja, semakin kecil. Nah, kalau dia mengurangi diameter, maka nilainya negatif. Kalau dia mundur, bergerak mundur, dari sini misalkan mundur, seolah-olah dia menjauhi benda kerja. Seolah benda kerja itu semakin gede, semakin jauh, pahat itu. Maka dia nilainya positif. Kemudian untuk sumbu Z ini pergerakannya dia ke kanan atau ke kiri. Kita lihat kalau ke kiri, dia semakin mendekati cat. Ini semakin mendekati cat. Ini cat atau apa ini? Cat atau penjepit. Nah, ini semakin mendekati cat. Semakin dekat, seolah-olah benda kerja ini semakin habis. Maka kalau dia bergerak ke kiri, Z ini nilainya negatif.
Sebaliknya kalau dia bergerak ke kanan, semakin jauh, maka nilainya ini positif. Ya, jadi ini penting sekali untuk kalian ketahui persumbuan ini. Persumbuan mesin bubut. Nah, ini harus dipahami betul. Dari persumbuan mesin bubut CNC ada X, ada Z. Nanti di program saya akan bergerak kemana, atau Pak Haji itu mau bergerak kemana. Kalau dia bergeraknya melintang berarti X yang berubah. Kalau dia bergeraknya memanjang, apakah ke kiri atau ke kanan, maka Z yang berubah. Ini harus betul-betul dipahami. Jadi untuk memprogram, bekal yang pertama adalah harus memahami betul persumbuan mesin CNC itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, kemudian yang kedua, apa yang harus dipahami untuk bisa membuat program itu? Yang harus dipahami yang kedua adalah metode pemrograman. Metode pemrograman. Nah, di pemrograman CNC itu dikenal ada dua metode pemrograman. Metode yang pertama adalah metode absolut. Yang kedua, metode inkremental. Ada dua metode, satu absolut, satu inkremental. Nah, yang absolut itu bagaimana? Absolut. Metode yang absolut itu yang bagaimana? Metode pemrograman absolut itu adalah metode di mana titik referensi pada pemrograman itu tidak pernah berubah. Titik referensinya selalu tetap. Maka titik referensi itu ketika sudah ditentukan titik referensi di titik A misalkan, maka semua pergerakan pahat dia berpindah kemanapun dihitung atau diukur dari titik A tadi. Dia tidak pernah berubah. Misalkan kalau seperti ini adalah referensinya. Ini mesin bubut ya. Ini referensinya mesin bubut misalkan di sini. Ini nilai Z-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Jadi X0, Z0 di sini. Jadi nanti pergerakannya semua dihitung dari titik X0, Z0. Oke, untuk lebih mudahnya saya berikan ilustrasi semacam ini. Ini misalkan saya ini Pak Widodo mau pergi ke Surabaya. Ini saya ada di Tuban. Saya mau ke Surabaya. Nah, ini Surabaya nih. Ini Surabaya. Dari Tuban itu saya melewati, lewat Babat. Kemudian lewat Lamongan dan lewat Gresik. Lihat ini, saya dari Tuban mau ke Surabaya. Saya lewat Babat, Lamongan, Gresik, baru nyampe Surabaya. Misalkan ini masing-masing jaraknya 25. Ini 25. Ini 25 ya, ini masing-masing ini 25. Ini 25. Ini 25. Berarti jaraknya berapa? Tuban Surabaya 100. Tuban Surabaya 100 kilo. Nah, saya berangkat dari Tuban, kemudian berangkat sampai di Lamongan, saya berhenti di situ. Mungkin saya sarapan dulu atau bagaimana, saya berhenti di situ. Berapa jarak saya tempuh? Jarak yang saya tempuh adalah 25 tambah 25, 50. Oke, paham? Dan yang kedua, dari Lamongan ternyata saya harus kembali lagi. Saya kembali lagi ke
Babat misalkan. Atau saya kembali lagi ke Tuban, ada yang ketinggalan. Saya kembali ke Tuban ini. Saya kembali ke Tuban. Ini tadi saya dari Tuban ke Lamongan. Saya dari Lamongan kembali lagi ke Tuban. Berapa jarak saya tempuh? Jarak yang saya tempuh adalah berapa ini? 0. Paham ya? Dari Lamongan saya kembali ke Tuban, berapa jarak yang saya tempuh? 0. Secara absolut itu nilainya 0. Karena apa? Karena semua jarak pemberhentian titik tadi dihitung dari referensinya di Tuban. Paham ya? Kemudian saya bergerak lagi. Sudah saya ambil yang ketinggalan. Nah, saya nyampe Gresik, saya berhenti. Berapa jarak yang saya tempuh? 75. Oke. Kemudian dari Gresik saya kembali lagi ke Lamongan misalkan. Berapa jarak saya tempuh? Berapa jarak saya tempuh? Saya hitung dari Tuban. Referensinya di Tuban. Maka saya hitung dari Tuban. Berapa nih? 1, 2. Berarti jaraknya saya tempuh 50. Itu adalah metode absolut. Dari sini saya baru ke Surabaya. Berapa jarak saya tempuh? Jarak saya tempuh berapa? Dari Lamongan ke Surabaya, jarak saya tempuh? Jarak yang saya tempuh dari Lamongan, saya berangkat dari Lamongan ke Surabaya, ternyata jarak yang saya tempuh secara absolut nilainya 100. Karena dihitung dari Tuban, titik referensinya. Paham? Itu metode absolut. Oke, saya sambung lagi videonya setelah ini. Oke, anak-anak sudah dipahami untuk yang absolut ya. Saya kira dengan sedikit kalian berkonsentrasi itu bukan hal yang sulit untuk memahami metode absolut. Nanti di saatnya kita akan berlatih membuat program dan itu akan menjadi familiar nanti. Oke, yang kedua saya sampaikan untuk metode yang kedua. Berarti yang B, yang kedua metode inkremental. Metode inkremental. Apa itu metode inkremental? Metode inkremental itu satu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah. Jadi titik referensi tidak menetap di satu titik, tidak. Dia akan berubah terus. Kalau tadi di absolut, kalau di sini kita ambil referensinya selamanya akan di sini. Tapi kalau inkremental dia akan berubah. Saya berikan ilustrasinya seperti ini. Misalkan seperti tadi, Pak Widodo dari Tuban mau jalan-jalan ke Surabaya. Ini Tuban, saya lewat Babat, saya lewat Lamongan, saya lewat Gresik, baru nyampe di Surabaya. Masing-masing ini tadi 25, 25, 25, 25. Kemudian saya berangkat dari Tuban. Kemudian seperti tadi saya ke Lamongan. Berapa jarak saya tempuh? 50. Oke. Betul. Jarak yang ditempuh 50. Kemudian dari Lamongan saya tadi kembali ke Tuban. Nah ini ya, saya kembali ke Tuban. Berapa jarak saya tempuh? 50 juga. Tapi dia negatif. Nah ini berarti dari Lamongan saya kembali ke Tuban. Ini supaya nggak bingung saya hapus. Jaraknya 50. Kemudian dari Tuban saya kembali lagi bergerak tadi ke Gresik. Saya bergerak ke Gresik sini. Berapa jarak saya tempuh?
1, 2, 3, 75. Paham ya? Nah, lihat tadi, ketika saya bergerak yang pertama dari Tuban ke Lamongan, saya berhenti di Lamongan. Titik referensinya sudah berubah. Kalau pergerakan pertama tadi referensinya di Tuban, begitu saya nyampe Lamongan kemudian berhenti, maka Lamongan akan menjadi referensi pergerakan berikutnya. Pergerakan berikutnya saya kemana? Saya kembali ke Tuban, maka referensinya bukan Tuban lagi, tapi Lamongan. Dari Tuban saya kembali bergerak lagi menuju ke Gresik, maka Tuban menjadi referensinya untuk Gresik. Begitu seterusnya. Jadi di situ yang dikatakan titik referensinya selalu berubah itu di situ. Pergerakan pertama akan menjadi referensi untuk pergerakan kedua, pergerakan kedua akan menjadi referensi untuk pergerakan ketiga dan seterusnya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan tadi dari Gresik, kemudian saya bergerak ke Lamongan. Berapa jarak saya tempuh? Berapa jarak saya tempuh? 50. Arahnya kemana? Ke kiri. 25. Arahnya ke kiri. Maka minus 25. Nah, dari Lamongan menjadi referensi pergerakan berikutnya. Saya langsung menuju ke Surabaya. Nah, ini. Berapa jarak saya tempuh? 1, 2. Lamongan menjadi referensi. Jarak saya tempuh 50 km. Seperti itu metode absolut. Saya kira kalian juga sudah bisa memahami dengan penjelasan yang sangat ringkas seperti ini. Nanti di dalam praktek kita membuat program akan menjadi kita familiar kapan kita menggunakan absolut, kapan kita menggunakan incremental. Karena di dalam satu program itu tidak berarti murni ini program absolut saja. Ini incremental saja, tidak. Ada satu program itu yang di situ absolut, kemudian pindah ke incremental, kemudian pindah lagi ke absolut, itu sudah hal yang biasa. Yang penting untuk pertama ini kalian pahami persumbuhan, kemudian metode pemrograman. Dan yang ketiga adalah G-code atau kode G. Ini yang harus dipahami. Oke, catatan bergerak. Kode G ini yang harus dipahami. G-code. Saya tidak perlu menjelaskan satu-satu, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu-satu. Tetapi yang kita akan konsentrasikan itu adalah kode-kode G yang bersifat internasional. Perlu diketahui bahwa nanti kita ini akan belajar dua macam pemrograman, yaitu pakai ENCO dan pakai Delta. Seperti yang saya sampaikan di video-video yang dulu, kita pakai ENCO dan pakai Delta. Karena kurikulumnya pakai ENCO, tetapi mesinnya kita punya Delta. Saya khawatir nanti kalau ujian itu biasanya pemrogramannya pada pemrograman ENCO, maka kita pelajari ENCO. Kita belajar ENCO dulu. Makanya kita nanti kode G itu kita pelajari yang kode-kode G yang internasional, standar internasional. Dan di modul itu Pak Widodo sudah memberikan kode G itu. Silahkan kalian pelajari, kalian buka modulnya, dan jangan lupa dibuat resume-nya. Saatnya nanti pasti Pak Widodo akan cek catatan kalian dan akan mengambil nilai dari itu. Ya, saya kira seperti itu. Jadi untuk kode G kalian bisa membuka di modul kalian dan kalian pelajari. Pada video berikutnya nanti akan saya sampaikan kode G yang internasional, itu penjelasannya, pergerakannya seperti apa nanti akan saya sampaikan. Saya kira cukup untuk video saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.